Pusing. Wow. Ini kalau dilihat dari prototipenya itu ada seperti tali benang. Di podcast IPK 400, di sini saya bersama salah satu mahasiswa Palkomtek yang akan mempromosikan, mendemokan salah satu UI dengan basis apa? Figma ya, Kak? Iya, Figma. Oke, boleh perkenalkan Kak? Perkenalkan dengan siapa di sini? Perkenalkan, nama saya M. Erwin Saputra, saya dari Prodi Sistem Informasi. Waduh, biasa dipanggil siapa? Mas E. Erwin. Erwin. Oh, Win. Win ya. Winnya tuh harus kayak Win gitu. biar apa ya? Cool. Menang. Oh, menang. Oh ya, oke. Win bersama Win. Oke. Di sini kan kamu akan mempromokan ya. Apa namanya? E-commerce ya? Iya, e-commerce. E-commerce kamu ini. Oke, kalau boleh tahu dari e-commerce ini nih dari implementasi mata kuliah apa, terus jadinya seperti apa? Ini dari mata kuliah antarmuka dan pengalaman pengguna yang diajarkan oleh Pak Fahmi. Nah, sebelumnya kami itu disuruh untuk membuat proyek atau tugas yang berdasarkan Figma. Jadi, ya ini adalah ide dari saya yang diambil dari beberapa aplikasi referensi seperti e-commerce yang sekarang sedang booming-boomingnya di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, oke. Kan di sini kan aplikasinya tuh judulnya e-commerce poster aja. Oke, berarti di sini jualnya cuman poster doang atau bisa kayak apa aja gitu? Poster aja itu diambil dari dua kata ya. Yang pertama yakni poster atau 2D ya. 2D. Setelah itu aja. Nah, jadi diartikan bahwa poster aja ini merupakan wadah atau cuma wadah bagi seni-seni yang berdasarkan 2D. Berdasarkan 2D yang dimana tuh ada penjual dan ada pembeli. Kalau penjual kan yang bagi seni-seni, orang-orang seni kan, itu menjualkan hasil karya-karyanya menjadi pundi-pundi uang. Betul. Nah, ada lagi pembeli itu untuk penggemar bagi pecinta seni. Ya. Oke, ini kan poster aja nih. Apa kamu suka bikin kayak melukis gitu atau suka desain-desain poster gitu? Makanya bisa terjadilah e-commerce poster aja ini. Kalau saya sendiri sih tidak terlalu menyukai, tapi dari idenya ini diambil dari kartun. Jadi kupikir kamu suka karena kamu bikin e-commerce ini untuk ya mengimplementasikan hobi kamu gitu. Ternyata cuma terinspirasi ya, tapi terinspirasi. keren loh. Kamu itu tolong tepuk tangannya dulu buat Kak Erwin ya. Kak Erwinnya malu. Gak apa-apa Kak Erwin. Berarti kamu dari apa? Kartun? Iya, dari kartun. Kalau boleh tahu dari kartun apa? Kartun Jepang. Waduh, kartun Jepang. Iya, Kamu kartun suka Jepang. nonton anime? Anime ya? Kalau kartun Jepang Iya, anime? anime tertentu seperti Naruto. Oh, Naruto. Woi, mantap woi nonton Naruto. Bukan wibu tapi ya. Ya, bukan wibu ya, bukan wibu. Oke. Oke, aku mau ngulik tentang aplikasinya. Di sini jual poster aja. Apa aja? Ada kategori-kategorinya nggak? Ada 4. Di sini saya mengkategorikan menjadi 4. Yang pertama itu ada poster kartun, yang kedua poster quotes, yang ketiga itu poster pemandangan, yang keempat adalah poster abstrak. Jadi kalau misalnya ini kan berarti dia itu pembeli sama penjual. Iya. Jadi ada dua orang ya. Jadi kalau misalnya saya ya, saya ngebeli, tapi saya mau jual lagi bisa nggak? Kamu ngebeli? Iya, aku ngebeli ini dari apa kamu ini, Iya. dari apa namanya e-commerce poster aja ini. Tapi saya mau jual lagi di aplikasi ini. Oh, berarti distribusi. Nah, kalau distribusi itu tergantung dari penjualnya, itu terserah karena kami di sini menyediakan sebuah jual beli yang dimana kamu bisa memproduksi seni kamu sendiri dan menjualnya, ataupun bisa menjual seni dari orang lain seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya, jadi bisa. Misalnya aku ngelukis
nggak maksudnya nggak, aku kan nggak pintar ngelukis. Iya. Ini kalau misalnya aku ngelukis bikin poster biasa aja, berarti masuknya di kategori abstrak, karena kan aku orangnya abstrak banget ya. Abstrak. Aku nggak tahu nih mau apa aja yang ada di otak, pokoknya dibikin, berarti masuknya di ini abstrak. Iya, di abstrak. Oke, boleh dikasih tahu aja Kak, fitur di sini ada apa aja? Di sini ada fitur keranjang seperti e-commerce pada umumnya. Ya. Yang kedua itu ada fitur rekomendasi, di mana ada beberapa produk yang kami tampilkan di halaman paling depan. Oh, jadi kayak yang ini berarti Iya, ini paling banyak dibeli, diminati. Berarti bentuknya dia bukan poster yang datang bentuk fisik, berarti cuma poster ini ya? Kayak gambar doang kayak gitu ya? Enggak, ini dari lukisan, seperti dari Canva atau sebagainya. Iya, ngerti. Oh gitu. Apalagi Kak fiturnya yang ada di sini? Itu ada voucher, ya seperti di Shopee juga. Waduh, ada diskon. Ini bisa digunakan apabila kita telah membeli atau memasukkan produknya ke keranjang kita. Baru bisa ya? Ya. Bisa Ada klaim berarti berarti? ketentuan. Oh, ada ketentuannya juga. Betul, kayak di e-commerce pada umumnya Iya, ya? benar. Oke, berarti kalau tombol search itu juga bisa di ini? Iya, bisa digunakan Oh, juga. bisa. Ini saya coba. Misalnya kita mau mencari yang kartun misalnya. Nah, Waduh. seperti itu. Langsung kayak dia. Bisa juga kayak gini. Kita foto seperti Google ya. Oh iya, wow. Seperti itu. Wow, keren sekali. Oke, apalagi fitur yang bisa digunakan atau apa dari tombol button? Menu. Nah. Dari menunya itu ada 3. Yang pertama itu menu beranda. Yang kedua itu menu seperti hadiah itu bagi pengguna. Di sini kan ada koin. Koin ini dapat dari pembelian kita setelah pembelian. Lalu bisa kita tukarkan menjadi saldo di poster aja, ataupun jika kita ingin membeli undiannya secara gratis ini. Nah, secara gratis nanti diundi, apabila kita menang, pengguna menang, maka dia akan mendapatkan poster yang ada di atasnya. Seperti itu. Iya. Ini contohnya, ini ID-nya. ID pemenangnya. Waduh, jadi kayak poster yang diundi itu poster limited kayak gitu ya? Iya. Oke, wow. Tapi kayak mungkin orang yang ngekoleksi ini sampai 1.000 itu ya? Iya. Sejuta apa ya? Itu cuma ini saja apa tuh? Iya. Sebagai contoh. Iya, sebagai contoh, tapi mungkin ada lah orang yang kayak gitu ya. Iya, kayak hobi. Iya, Namanya hobi. seni kan banyak orang yang banyak diminatinya. orang yang suka. Nah, kalau yang ini notifikasi. Ya, notifikasi ini ada seperti fitur notif. Yang dari promo poster aja, koinnya, ada infonya, lalu email. Oh, email. Ada juga pesan. Ini misalnya kita habis mengunjungi sebuah aplikasi, maka akan tampil notif dari tokonya seperti itu. Oh, iya. Jadi kayak kita biasa di e-commerce sebelah lah ya. Iya, sebelah. Saya kayak memasukkan produknya ke dalam keranjang, pasti ada notif kayak lagi ada promo nih, gitu ya kan. Nanti sama aja berarti. Waduh, Iya, keren sekali. Ini desain UI-nya ya. Keren. Wow. Berapa lama kalau boleh tahu ngerjain kayak gini, berapa lama? Itu sekitar kurang lebih sebulan, tapi nggak full sih. Ada waktu luang ya kita buat seperti itu. Jadi kayak Pak Fahmi tidak menargetkan Ya, gitu ya. Yang tidak penting- menargetkan. Yang penting project akhir selesai dan yang terbaik itu bisa ditampilkan di podcast ini. Mantap. Lama juga kalau sebulan kayak gini ya. Iya. Kayak padahal cuman coba ini ada layer-layernya ya Kak? Layer tuh apa, Kak? Maksudnya kayak dari tampilan home-nya terus ke ininya. Iya, ada. Weh. Ini seperti saat kita membeli produk nih. Heeh. Kita coba ya. Nah, kita masuk ke menu ini, lalu kita tambahkan ke menu keranjang ya. Lalu setelah itu kan biasanya dalam e-commerce tuh ada centang produk. Ya.
Ini kita centang nih. Nah, setelah itu kan biasanya kita pilih voucher. Misalnya berapa nih? Yang 30% kita pilih. Oke, voucher telah dipakai kan? Nah, ini sudah masuk ke status ekspedisinya. Wow. Langsung dikonfirmasi oleh penjual, oleh sistem. Lalu sistem tersebut konfirmasi kepada penjual dan ini tampilan ekspedisinya. Apabila kita ingin melihat di mana letak dari paket kita tadi, kita klik lagi nih, kita lacak paket. Nah, ini coba Waduh. contoh saja ya. Seperti ini. Tapi ini keren loh. Sampai bisa melacak paket ini. Iya. Keren. Ini Saranjana. Aduh, keren sekali. Tolong kalian yang di belakang itu tolong tepuk tangannya buat Kak Erwin. Kak Erwin keren sekali. Berarti dalam waktu 1 bulan bisa kayak gini, keren loh. Kan Iya. gak susah. Itu mungkin kalau aku bukan nggak bisa ya. Karena ini sudah terpikirkan project ini kan, iya. udah dikasih tahu bukan pas deadline tapi udah dari jauh-jauh hari. Jadi kayak sudah dipikirkan dengan matang. Iya, Aku benar. harus bikin apa, terus alur. Ini bukan ini e-commerce ya. Iya. Alur e-commerce itu seperti apa, tampilan e-commerce itu seperti apa gitu, sudah terpikirkan dengan matang. Iya sudah. Waduh, keren sekali Kak Erwin kamu. Jadi yang bukan kepilih, mahasiswa lain juga ada nggak yang sama bikinnya kayak kamu? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi Itu beda-beda. Mantap. Itu beda-beda tuh ditentuin atau kalian pilih tema masing-masing? Bebas, Pak Fahmi sendiri itu bebas ngasih tugasnya. Yang penting project akhirnya selesai seperti itu. Berarti nggak ditentuin. Oh, kamu harus tema ini, kamu harus tema Enggak. ini. Berarti Pak Fahmi tidak membatasi topik untuk pembikinan ini Iya. ya. Masih dia menyuruh mahasiswanya untuk berpikir dengan bebas. Kreatif, Gitu. ya. Ya, kreatif. Jadi kayak jadi ini keren loh. Speechless sekali, wow. KR Tingkat kesulitannya? tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya itu saat pengerjaan. Soalnya kan kami kan baru pertama kali menggunakan Figma, yaitu fiturnya kan masih belum paham toolsnya itu apa kan. Ya kita belajar dari Pak Fahmi juga kan. Itu tergantung dari apa yang dipelajari dan dibutuhkan beberapa waktu untuk memahaminya seperti itu. Berapa kali error? Berapa kali error? Ini kan secara interface bukan codingan. Oh, iya. Jadi nggak ada error ya? Iya. Jadi kamu ada cari referensi juga kayak misal bukan? Iya, dari Research aplikasi. gitu ya. Dari aplikasi tertentu. Ini kalau dari bentuk prototipe-nya ini benar-benar pusing loh. Wih, ini layer-layernya ya. Kayak berapa tampilan-tampilan dari Iya. satu aplikasi. Benar. Banyak tau. Emang banyak ini. Waduh, berapa Dari- ini? Saya hitung ya. Kok nyerok gitu? Banyak tau. Nah, 75 frame dari sini baru 75 ini. Iya. Atau ini sudah maksimal frame-nya? 75 frame ini. Oh ya, Mak. Astagfirullahalazim. Banyak ini. Banyak, woi. Kayak sampai 100-an seperti merek wafer. Ratusan. Aduh, banyak sekali. Kamu nggak pusing ngerjain ini? Pusing. Wow. Ini kalau dilihat dari prototipe-nya itu ada seperti tali benang. Oh. Tali benangnya itu banyak banget itu. Waduh. Aku aja sih sebenarnya pusing sih lihat ini. Jujur susah itu. Itu karena Dijahit kan nggak benangnya? mengaitkan dari satu fitur ke page lainnya, ke lembaran lainnya itu pusing itu. Oh, kamu ada salah? Ada Itu ada? tentunya. Ada? Itu memperbaikinya juga butuh waktu. Oh. Nah, itu pas salah kemarin, misalnya nih frame 73 terus kegabung sama frame 70. Nah, itu gimana jadinya? Itu dia dibenerin satu-satu, itu bener-bener pusing itu. Jadi ngulang lagi dari awal. Enggak, dari yang salah aja. Aku pikir dia ngulang dari awal kan capek tau. Misalkan Ya, ada juga ngulang dari awal karena kan kita tuh kadang nggak teliti ya. Nah. Jadi masang ini ke sini, ini ke sini itu beda-beda. Itu suka pusing sendiri masangnya. Waduh. Kayak Insya Allah ya, orang kamu sampai makan obat.
Enggak. Saya kabar pusing, migrain kan. Mungkin lupa, sudah mudah lupa orangnya. Oh iya. Jadi kalau kamu ngerjain ini pas masang-masang benang-benang itu ada spend waktu nggak? Maksudnya kayak hari ini Di malam hari. di malam hari. Fokusnya itu di malam hari. Ini pantesan mesti ngerjainnya di malam hari, Iya. coy. Soalnya kalau siang itu kan suka terganggu mulut-mulut tetangga. Waduh. Ya. Benar, itu tenang. Belum yang organan. Pusing. Mulut-mulut tetangga. Kok tempat kamu malam-malam nggak organan? Ya, suka ada yang kasih. Saya sendiri kan suka mendengar ke orang tuh apa tuh? Memutar lagu ya. Ya, memutar lagu. Seperti ngajak organan. Organan ya. Hmm. Jadi kok makanya ngerjainnya tuh di malam hari. Iya, biar di malam hari ini, supaya fokus, biar tenang, fokus. konsentrasi kan jalan seperti itu. Nah, tuh di malam harinya start jam berapa, terus finish jam berapa? Biasanya? Enggak tentu. Nggak tentu. Kadang nyambung, misalnya dari abis kuliah nih, ini kita buat, abis itu kita berhenti dulu kan, ada jeda untuk break, untuk istirahat. Abis itu kita lanjut lagi malamnya, Oh gitu. Kamu ada istirahat, sampai- lanjut lagi seperti itu. kamu ada yang sampai nggak tidur nggak? Ngerjain ini. Hampir nggak tidur pernah. Hampir nggak tidur. Hampir nggak tidur. Hampir nggak tidur pernah. Iya. Tapi biasanya kuliah lagi. Iya, tidur cuma sebentar. Berapa? Mungkin sampai jam 3 lah atau jam 4-an. Jadi tidur cuma beberapa jam itu. Waduh. Kamu kuat ya? Iya. Kayaknya semua kamu ada sistem informasi ya? Iya. Wah, keren sekali. Tapi ini anak-anak ilmu komputer ini tidak tidur. Apalagi kalau ada proyek kayak gini. Tapi kamu pernah kayak sampai pokoknya ngetargetin kayak pokoknya hari ini aku udah harus sampai selesai sampai ini. Pernah kan belum buat itu ya. Pokoknya hari ini selesai. Rupanya nggak selesai. Ya kita lanjutin lagi deh keesokan harinya. Ya soalnya tapi kayak kamu ada pernah pas ini misalnya hari ini nggak selesai terus kayak ya udahlah besok selesaiin terus kayak sampai besok lagi lah besok lagi. Iya, ada besok lagi. itu. Ada kayak gitu ada. Tapi pemikiran saya tuh kalau lebih cepat tuh lebih bagus. Soalnya nggak kepikiran lagi di esok harinya itu. Waduh, ini prinsip yang aku pun tidak menganut prinsip itu ya. Kalau lebih cepat lebih bagus tuh, ya udah kalau ada hari lain kenapa nggak hari lain aja? Kalau nggak ya pas hari halah. Ini nggak gampang ya. Itu isinya itu pas deadline pasti. Ya, wow, dia tahu sekali. Ini kayak, paling ini gampang lah gitu. Bapak tahunya kan nggak segampang yang kita pikirkan kan. Kamu pernah kayak ekspektasi sebelum mengerjakan ini? Ini gampang lah, tempel-tempel doang. Benar. Iya, pernah pikir seperti itu. Ya benar ya kayak. Iya. Ya lah cuma tempel-tempel layout, kayak mudah lah gitu. Tahunya ya lama. Iya lama 1 bulan loh, 1 bulan gitu kan. Ngeremehin project ya begitu ya. Betul. Kamu berarti sama ya kayak saya suka meremehkan project. Astagfirullah, itu tidak boleh ditiru ya teman-teman. Buat kamu yang kuliah atau sekolah, kalau ada proyek dari guru jangan pernah kamu remehin karena sebenarnya Kita tuh nggak tahu tingkat kesulitannya seperti apa. betul kak, kita nggak tahu tingkat kesulitannya seperti apa. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat kayak mudah dijelasin sama guru atau dosennya kayak gampang gitu kan, pas ngerjain kan kita kan belum tentu bisa ya. Pusing sendiri itu. Betul. Jadi kayak dari aplikasi ini bisa Iya. disebut aplikasi ini, kamu ada pikiran ke depan nggak untuk melanjuti aplikasi ini? Nggak bisa misalnya naik ke e-commerce sebenarnya ada di aplikasi. Ada sih pemikiran seperti itu karena ini kan seni. Wadah seni e-commerce sekarang nih lebih mementingkan produk-produk pangan. Pangan, GoFood, pakaian kan. Jarang yang mewadahkan sebuah seni dalam aplikasi itu untuk para pecinta seni itu jarang sekali. Tapi kalau misalnya nanti dikembangkan ya, seandainya ini kan sewaktu-waktu kalau kamu punya waktu, Ya. kan ini project ini kan udah hampir jadi lah dia kan, udah hampir jadi kan tinggal ada codingannya Iya. untuk naik ke apa namanya jadi sebuah aplikasi yang Tahap sesungguhnya itu lebih lanjut. tahap lebih lanjut. Kamu akan memperluas topiknya nggak cuma di poster, mungkin ke karya seni lain kayak gitu. Kemungkinan sih ada. Tapi tetap di ruang lingkup seni ya. Iya, ruang lingkup seni. Oke, wow, berarti
Kayaknya kalau misalnya kamu lihat aplikasi yang namanya Poster aja punyanya Kak Erwin ya. Iya. Kamu harus tandain dia mahasiswa Palkomtek guys. Gitu ya. Oke, Kak Erwin, kita minta motivasinya sedikit aja buat orang-orang yang misalnya mau masuk sistem informasi itu, terus mau belajar Figma ini, apa motivasi dari kakak atau kak? Boleh kak? Kalau motivasi dari saya itu jangan berhenti dari ilmu pengetahuan yang kamu miliki, karena pengetahuan itu luas. Dan jika ingin belajar, ya kemungkinan kamu harus belajar lebih, karena kampus ini hanya menyediakan wadah atau dasarnya saja. Jika kamu ingin mendalami, maka pelajarilah lebih lanjut dengan sungguh-sungguh. Aduh,